Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamarul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirra wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, wabil khusus nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah. Nikmat yang lebih besar juga adalah dikumpulkannya kita di pagi hari ini bersama-sama untuk selalu mengingat Allah, mengenal Rasulullah di dalam majlisnya para wali min auliyaillah yang insyaallah semua ini ditulis oleh Allah. Kita termasuk orang-orang yang cinta dengan ilmu, yang menuntut ilmu, dan kelak di akhirat dikumpulkan bersama para ahli ilmu dan para ulama, bersama juga dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi daripada kajian kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah kita membahas tentang adab daripada masuk ke dalam kamar mandi. Sebelum kita membahas itu, kita harus memiliki keyakinan dulu, kemantapan hati. Apa itu? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya agama yang untuk dipegangi teguh dan untuk menjadikan pedoman hidupnya, yaitu Islam, maka agama itu bertujuan untuk mengatur segala aspek kehidupan kita, sehingga kita berada di tatanan dalam hidup yang benar, di koridor yang benar, tidak adanya perkara-perkara yang bisa merusak tatanan hidup kita. Ini bukan hanya dalam agama sebenarnya, tapi di urusan dunia pun juga sama. Hanya saja perhatikan, di dalam agama ini sudah komplit, di dalam agama ini sudah paten, dalam agama ini sudah paling benar, paling lurus, paling bersih, paling tepat. Bahkan di dalam perkara hal-hal yang sepele sekalipun, atau yang mungkin kita anggap perkara yang hina, atau di dalam perkara yang mungkin kita tidak menoleh sama sekali dalam hal tersebut, tapi agama sudah menjalankan semuanya, memberikan tatanan aturan yang benar. Kita kasih gambaran kecil-kecil saja, contoh. Siapa di antara kita, maaf, yang pernah memikirkan akan yang namanya sandal itu kita harus jaga, ditata, dilepas dengan benar, ditaruh dengan benar? Siapa di antara kita yang memperhatikan luar biasa? Mungkin hanya 1001. Mau tahu buktinya? Ya karena berantakan sandal kita ada di depan itu tadi. Itu contoh yang sepele yang kita anggap enggak. Di dalam agama diajarkan pakai sendal kaki kanan, lepas sendal kaki. Ya Allah.
Jangan pakai sendal kebalik, jangan pakai sendal yang selain, beda. Lihat, diajarkan dalam agama. Sendal kita tidak perhatikan itu. Buktinya kita tidak perhatikan, buktinya berantakan sendal kita. Kalau kita perhatikan, seperti kita memperhatikan kopiah, seperti memperhatikan baju koko, seperti memperhatikan sarung, kita rapi. Betul apa enggak? Contoh hal yang lainnya, wajah, khususnya yang sudah tumbuh bulu, baik itu jenggotnya, kumisnya, dan lain sebagainya. Di agama diajarkan, janganlah engkau pelihara kumismu sampai melebihi daripada merahnya bibir. Dalam riwayat juga disebutkan ada, siapa yang kumisnya melebihi daripada merahnya bibir, maka doanya itu kurang cepat mustajab. Ini ajaran Nabi SAW, sunnah ini, sunnah, bukan enggak. Ini ajaran Nabi, bersih. Di antara kesunahannya menyisir kumis, alis, jenggot, disisir. Ayo, mana coba ada tatanan selain agama Islam yang seperti ini? Dan kita sendiri pada diri kita tidak terlalu perhatian akan hal tersebut. Ada di antaranya anjuran, maaf, dalam urusan mencukur daripada bulu baik kemaluan, ketiak, diajarkan, bahkan dibedakan, yang perempuan bagaimana, yang laki bagaimana. Masya Allah, agama ini yang ajarkan. Tidak ada siapa yang urus ya masalah seperti itu. Agama apa? Islam. Siapa yang beragama Islam? Ya kita yang hadir di majelis. Nah maka karenanya lihatlah, karena sempurnanya undang-undang aturan agama Islam dengan keamanan, kebahagiaan, dan apapun yang kita pingin. Tapi kalau tidak kita ikuti tatanan aturan undang-undang agama, pasti kita akan mendapatkan sebaliknya daripada itu semua. Dikarenakan memang Allah sudah letakkan. Bangun tidur. Kita sudah belajar. Apa yang dianjurkan kalau orang bangun tidur? Bersyukur sama Allah. Atas apa syukur? Hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ajarannya itu segala puji syukur kepadamu ya Allah yang telah menghidupkanku ba'da, setelah engkau mematikanku. Karena tidur itu adalah adik sepupunya daripada mati. Meninggal kecil katanya. Lihat, bangun suruh ngucap alhamdulillah dulu, jangan yang lain. Jangan berkata-kata yang lain, bukan takbir, bukan istighfar, tapi muji dulu sama Allah, syukur, dikasih nikmat, bangun. Ini tatanan agama. Nah Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dari awal ngasih kepada kita gambaran peraturan hidup sampai di pembahasan tentang yang namanya adab masuk ke dalam kamar mandi. Perhatikan bersama-sama. Fa idza qasadta baital ma'i li qada'il hajah faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna. Kalau engkau masuk kamar mandi, adab etikanya pertama kali masuklah dengan kaki kiri. Coba pikir. Umumnya tempat yang dikalakukan itu adalah fasilitas umum. Itu umumnya yang yang paling mungkin kotor atau bau di mana? Kamar mandi, betul nggak? WC. Tapi di dalam agama ini termasuk pelajaran yang penting. Lihat agama Islam. Karena apa? Berhubungan dengan kebersihan, berhubungan dengan kesucian. Kalau ini enggak, ya nanti pintunya jebol, ya nanti tidak ada kuncinya, ya nanti walhasil macam-macam. Tapi kalau Islam enggak. Kau masuk kamar mandi itu kebanyakan daripada kita memandang sebelah mata. Alah kamar mandi bayo.
Tapi Islam masuk kamar mandi adabnya pakai kaki kiri. Dan Islam itu ada kaidah ya. Kalau hal-hal yang baik yang terpuji dalam Islam dahulukan dengan kanan. Kalau hal-hal yang kurang baik atau tidak terpuji ya, tapi bukan yang haram, maka dahulukan yang dengan yang kiri. Masuk kamar mandi, tempat yang mungkin biasa-biasa saja, ada aturannya. Masuklah kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kita kalau tidak terbiasa, apalagi kebelet, wallahu a'lam sudah. Ya. Coba pertanyaan saja, pertanyaan ya. Pagi dari subuh sampai sekarang, ada yang tidak masuk kamar mandi? Tidak ada kan? Pasti semua masuk kamar. Pertanyaannya bukan masuk kamar mandi atau tidaknya, masuk kamar mandi pakai kaki apa? Itu pertanyaannya. Kalau jawab lupa, aman. Tapi kalau lupa sering-sering, itu namanya ya orang keduman ya. Lupa sering-sering berarti tidak ingat, tidak lupa, tidak mendapatkan bagian ingat. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamar mandi pakai kaki apa kita? Apalagi subuh ngantuk, ya Allah, kebelet lagi wis, wallahu alam. Coba diingat-ingat, ada yang ingat dan yakin pasti, maka kita termasuk yang selamat. Tapi kalau enggak, ya karena kebiasaan ya, karena kebiasaan. Lalu selanjutnya kalau keluar dahulukan kaki kanan, karena dari tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik atau yang baik. Dan jangan engkau membawa wala tastashab syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulih, jangan membawa sesuatu. Adab yang kedua, jangan membawa sesuatu yang tertuliskan nama Allah ataupun Rasul. Seperti Habib Jailani Al-Syatiri, beliau termasuk membawa itu adalah ya, ada gambar terompah Nabi, sandalnya Nabi Muhammad di kofiah. Nah ini yang menjadi problem juga adalah ya mungkin ya beliau tidak melihat atau mungkin beliau pernah nyampaikan atau mungkin ada yang lain yang kofiahnya ada bentuk Ka'bah sama kubah Nabi, ya bodoh wae itu hukumnya. Nah, paham ya? Ada bentuk Ka'bah dan paham itu? Nah, ada tulisan Allah atau Rasul. Nah, jangan dibawa ke kamar mandi. Langsung saja didetailkan hukumnya. Kalau kita kebawa, maka letakkan di tempat yang paling tersembunyi, ya, entah di dalam kantong yang dalam atau mungkin kita kempit dengan tangan kita, itu tadi, ataupun genggam dengan tangan kita sebisa mungkin, ya, atau dilempitkan di dalam sarung. Nah, itu tadi. Lalu bagaimana dengan adanya jimat dan lain sebagainya? Maka kalau sudah jimat dan lain sebagainya yang sekiranya itu tadi bisa disimpan, dimasukkan, ya dimasukkan dalam kantong yang dalam. Nah, itu hendaknya seperti itu. Tapi kalau bisa untuk tidak dibawa, ya ditaruh luar, seperti tasnya ditaruh di luar, ya lebih baik. Ini tadi. Lalu selanjutnya, dan di antara adab masuk kamar mandi yang ketiga, jangan masuk dalam keadaan kepala kita terbuka. Loh. Jangan masuk kamar mandi dalam keadaan kepala kita terbuka. Tahu maksudnya? Ya. Artinya tidak menggunakan penutup apapun. Ya. Kenapa sih kok disuruh ditutup tangannya? Ya. Sebenarnya kita tidak boleh atau tidak pantas menanyakan itu. Ya, tapi karena memang ya kita ini ya kita enak. Bukan orang Indonesia aja, orang-orang sana itu ya waktu diajari ya pada nanya ya, nah, kenapa kok kudu tutup kepalanya? Enggak apa-apa, plafonnya bagus kok, enggak ada apa-apa. Wong ini ketutup semua, insya Allah enggak ada cecak, enggak ada jatuh, enggak. Dikatakan karena kepala dan ubun-ubun itu khususnya adalah tempat paling gampang kemasukan daripada jin, dan kamar mandi itulah tempat paling banyaknya jin berkumpul. Ya, maka disuruh minimal pakai apa namanya, lengan tangan kita kalau cukup. Ya. Tapi kalau enggak minimal pakai sapu tangan, pakai anduk, pakai apa saja. Kalau bisa pakai tangan dipegangi gini terus ya enggak apa-apa.
Lalu selanjutnya di antara adab ya, yang hendaknya kita perhatikan, jangan tadi apa? Terbuka kepala kita. Dan hendaknya tidak terbuka telapak kaki kita. Ya. Artinya apa? Menggunakan alas kaki. Dan di antara adab masuk kamar mandi adalah menggunakan alas kaki. Pakai sendal. Nah, di masalah pakai sendal ini ya pasti akan ada bergejolak dalam hati hadirin semua ini. Khususnya yang perempuan ya. Lah engko nek kepleset piye? Nah. Nggih. Nah, ini jawabannya adalah karena engkau sembrono, bukan agama yang salah. Kau sembrono. Untuk kamar mandi biar engkau benar ngikuti sunnah Nabi, biar tidak jatuh, biar baik-baik. Beli sendalnya yang murahan, kepleset. Atau gara-gara nganggo sendal. Giliran buat kondangan, buat pergi, buat jalan-jalan belinya yang paling bagus. Ini kesalahan pemikiran. Salahkah? Beli sendalnya yang bagus buat kamar mandi biar tidak kepleset, karena niat saya menghormati adab sunnah masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi mengikuti kanjeng Nabi bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, jangan sebalik-sebaliknya. Ketika itu dikatakan kenapa kalau engkau hendak, dikarenakan ya untuk lebih menjaga kaki kita, pertama dari najis, yang kedua dari penyakit, karena paling banyaknya virus penyakit itu ya ada di kamar mandi. Nah, pakai alas kaki. Hampir kalau orang dulu ya itu yang ada pasti di kamar mandi bakya sama batu. Mereka itu menyiapkan untuk digunakan sunnah sandal. Batu itu untuk disiapkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kapan tidak ada air sudah ada siap batunya. Bukan batu yang gede buat ganjel pintu, bukan. Nah, ini tadi. Lihat kecerdasan. Jadi jangan ngomong, lu nek wong biyen ra ono ngaji taklim gini. Karena wong biyen itu tidak perlu ngaji taklim begini, praktek langsung. Nah kalau kita ngaji taklim ora praktek. Ya, selanjutnya beliau mengatakan lagi di antara adab adalah membaca doa. Di antara adab masuk kamar mandi membaca doa. Nah, coba suruh baca doa. Nah, kok bisa masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa? Masya Allah, doa. Kenapa kok doa itu selalu dikedepankan di dalam agama untuk urusan segala aspek kehidupan kita? Karena memang hanya doa yang kita bisa jalankan dan bisa merubah segala-galanya. Doa itu bisa merubah daripada ketentuan Allah. Doa itu bisa merubah daripada segala-galanya. Doa itu senjata orang yang beriman. Dan kita harus ingat, apapun dalam Islam hubungannya dengan kehidupan kita di dunia sehari-hari pasti diawali dengan doa. Bangun tidur doa, mau tidur doa, setelah makan doa, mau makan doa, habis minum doa, mau minum doa, bangun dari duduk doa, mau duduk doa, naik sepeda motor doa, jalan kaki doa. Apa yang enggak doa coba? Apa yang apa hal sesuatu urusan dengan dunia yang baik kita tidak diperintahkan atau dianjurkan untuk doa? Buka toko doa, tutup toko doa, masuk rumah doa, keluar rumah doa. Maaf, kumpul sama istri juga doa. Loh, ini Islam. Karena itu kalau ada orang yang menjadikan panutannya atau mengambil daripada orang-orang yang selain daripada Islam atau ajaran-ajaran yang selain daripada Islam dengan mengatasnamakan dia profesor, kata-katanya bagus, pemikirannya ini, ketahuilah tidak usah jauh-jauh, kita punya profesor lebih daripada profesor, selain daripada
yang kita tahu pasti baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita juga mendapatkan beliau-beliau di bawahnya Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama, dan di antara adalah Imam Ghazali, Imam Abdullah Haddad, dan para aulia yang lainnya. Beliau itu luar biasa. Lihat Imam Ghazali ngajarkan, masuk kamar mandi adabnya apa? Doa. Apa doanya? Bismillah, a'udzubillah minar rijzi an-najisi al-khabithi al-mukhbithi asyaitonir rajim. Ini doa yang Imam Ghazali sebutkan, berbeda dengan yang mungkin kita sering dengar. Yang sering kita dengar adalah Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan terkutuk. Khubuthi setan laki-laki, khaba'is setan perempuan. Nah, yang masuk kamar mandi perempuan yang goda setan, yang masuk kamar mandi laki-laki yang goda. Nah, maka karena itu kalau yang masuk bencong tidak bakal tergoda, tidak ada yang menggoda karena dia sendiri setannya. Paham? Tidak ada setan. Nah, maka karenanya lihat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita pelajaran, masuk kamar mandi kamu baca doa. Doanya apa? Minta perlindungan dari setan. Dari godaan setan itu kita minta perlindungan. Karena kamar mandi itu tempat nongkrongnya, majelisnya, tempat nambah kedudukan tingginya para setan kamar mandi. Jadi kalau ada orang di kamar mandi kok lama, asyik, senang, ya berarti ya jangan diteruskan. Asyik kamar mandi ya. Wah, ini nek kamar mandi. Bahkan merasa wah aku nek kamar mandi ra iso sedelok mesti wah. Berarti ini mau dapat apa? Lagi hadir majelisnya. Nah, itu tadi. Atau dapat ilmu yang banyak atau apa. Bahkan dikatakan sampai-sampai kau itu kalau masuk kamar mandi segeralah untuk engkau tuntaskan hajatmu dan segeralah engkau untuk keluar. Dan kamar mandi itu oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dipermisalkan, dipercontohkan sebagai ibaratnya kita ini dunia. Beliau mengatakan kamu itu dalam urusan dunia hendaknya engkau seperti dalam keadaan urusanmu dengan kamar mandi. Rumah ada liftnya, megah, AC kabeh, segala macam, marmer, wah bagus semuanya. Ya, tapi tidak ada kamar mandinya. Gimana kira-kira? Ya? Dunia ini sebagus-bagusnya keadaan, bahkan di Ka'bah sekalipun di perkisaran daripada sekitarnya Ka'bah juga ada kamar. Nah masalahnya itu pertanyaannya, kita itu duduk di kamar mandi lebih lama atau kita duduk di kamar mandi lebih sebentar daripada di luar kamar mandi? Maka beliau mengibaratkan contoh ini, urusanmu dengan dunia seperti kamu di kamar mandi. Memang kamu membutuhkan, pasti kamu butuh makan, kamu butuh beli ini, kamu butuh itu, kamu butuh segala yang butuh. Tapi kadar kebutuhanmu saja. Seperti kamu di kamar mandi, untuk perlunya apa? Buang air kecil, buang air besar, mandi. Apa ada yang lain? Apa yang ada yang hitung-hitungan duit atau hitung-hitungan nota di kamar mandi? Ada yang ngitungi utang di kamar mandi? Enggak. Ya sudah, kadarnya selesai. Begitu juga urusan dunia. Kadarmu urusan dunia seperti engkau ketika butuhmu dengan kamar mandi. Selesai ya keluar. Artinya bukan keluar terus keluar dari dunia ya mati. Maknanya keluar dari dunia adalah duduk di majelis ilmu, duduk di tempat yang mulia, duduk zikir kepada Allah, duduk antara maghrib dan isya baca ratib dan baca Qur'annya, duduk setelah subuh membaca daripada wirid-wiridnya, dan begitu seterusnya. Nah inilah gambaran daripada apa yang disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Membaca doa yang disebutkan Imam Ghazali adalah bismillah, dengan menyebut nama Allah. A'udzubillah, bismillah, a'udzubillah minar rijzin najsi, dari kotoran yang najis, al khabithil mukhbith, yang buruk yang jelek, asyaitonir rajim, yaitu setan yang terkutuk. Jadi
kotoran yang bentuknya memang najis seperti air kencing dan lain sebagainya, dan kotoran yang bisa merusak tapi bukan najis secara zahir tapi secara hukum batinnya, yaitu seperti godaan setan, godaan manusia yang terkutuk dan lain sebagainya. Keluar kamar mandi suruh baca lagi doa. Apa baca doanya? Alhamdulillah ghufranaka, 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 itu yang sebutkan. Ya, tapi Imam Ghazali beliau menyebutkan ya, ghufranaka ya, sekali. Lalu alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa, adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fima yanfa'uni, fima yanfa'uni. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Nah ini biar ambil pelajaran, ambil pelajaran. Keluar dari kamar mandi, tempat isinya setan, tempat najis, tempat engkau tidak boleh zikir di situ kepada Allah, tidak boleh membawa asma Allah, tidak boleh melakukan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Maka di situ kau waktu itu lupa dengan Allah. Ketika sudah keluar, ghufranak, minta ampun sama Allah. Ketika kamar mandi, aku lupa kepadamu ya Allah. Ini Islam. Ada yang lebih hebat dari Islam? Ada yang lebih detail daripada Islam? Tidak ada. Keluar kamar mandi, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Setelah minta ampunan apa? Bersyukur kepada Allah. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Engkaulah yang menghilangkan dariku segala yang menjadikan penyakit untukku. Coba orang tidak kencing seminggu, bisa Pak? Berarti kencing yang keluar itu penyakit apa bukan? Penyakit apa bukan? Air seni itu penyakit, dikeluarkan. Coba orang tidak buang air besar selama 2 hari, gimana? Makan tidak buang air besar, apa jadinya kira-kira? Keluar, berarti itu penyakit. Syukur kepada Allah telah menjadikan yang sakit untukku ya Allah keluar, dan engkau tetapkan bagiku ya Allah segala yang bermanfaat. Yang diambil, kita makan buah lalu diolah sama perut, sarinya jadi daging, jadi darah, jadi nutrisi, jadi segala macam. Ampasnya jadi kotoran. Berarti kalau sudah kotoran keluar, yang tetap di diri kita Pak, segala yang bermanfaat untuk kita. Ini minta syukur sama Allah. Coba pernah mikir gak kita? Habis buang air besar keluar terus wah lega ya Allah, wetengku lara mah aku semangan akeh. Saiki wis metu wis lega ya Allah. Lega metu. Doa. Siapa yang bisa menjadikan kita semua itu kenikmatan? Allah. Doa, syukur sama Allah. Jangan sampai kita lupa akan hal tersebut. Maka karena itu taklim. Hadir majelis taklim. Kau tua, hadir taklim. Kamu muda, hadir taklim. Kamu masih anak-anak, hadir taklim. Karena hadir taklimlah yang bisa memberikan engkau pengetahuan seperti ini, dan tentunya pasti engkau akan selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, panjang umur, sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan kita keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa ikum ila siratal mustaqim. Hada wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.